Halo Pak Doni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil analisis kami tentang Samsung Electronics. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Ang Andrew. Nama saya adalah Roderick Ricardo Halim. Halo, nama saya adalah Brandon Bernardo. Halo, nama saya adalah Nadia Natalia. Halo, perkenalkan saya adalah Indiana Aisyah Nur. Halo, perkenalkan nama saya Kela Charles. Bagus banget sih cahayanya. Erik, ayo ikut foto. Sumpah, cahayanya bagus banget hari ini. Lihat ya, 1, 2, 3. Dah, hasilnya bagus nggak? Tuh kan, hasilnya jelek banget. Kenapa ya? Ya ampun, ini lu waktunya ganti HP. Nih, aku tuh pengen banget ganti HP baru. Cuma tuh aku selalu bingung sama pilihannya, kan ada banyak banget sekarang. Gue punya rekomendasi sih. Nih, Apa tuh? namanya Samsung. Lu lihat. Gue harus buka linknya dulu. Mana ya? Oke, ini. Nih, ada banyak banget. Mau lihat nggak? Nih ada linknya. Gue Mau. buka ya. Ya. Samsung Electronics, tentunya merek itu tidak asing lagi di telinga kita semua. Jadi, Samsung Electronics sendiri merupakan perusahaan elektronik multinasional yang dibentuk pada tahun 1969 dan berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Pada awal berdirinya, Samsung Electronics sendiri memproduksi peralatan elektronik dan listrik termasuk televisi, kalkulator, lemari es, AC, dan juga mesin cuci. Namun, seiring berkembangnya waktu, pada tahun 1974, mereka mulai berkembang dan memproduksi komponen semikonduktor dan berhasil menjadi salah satu produsen semikonduktor terkemuka di dunia. Pada tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 88 negara dan mempekerjakan sekitar 370.000 orang. Kemudian, pada tahun 2010, Samsung berhasil menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasaran telepon dan smartphone, termasuk produk-produk unggulan Samsung yaitu Samsung Galaxy. Dan yang terakhir, pada tahun 2022, Samsung menempati peringkat pertama dalam hal penjualan smartphone di dunia dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 21%. Samsung sendiri berhasil mengalahkan pesaing utamanya, yaitu Apple. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa analisis yang kelompok kami ambil untuk perusahaan Samsung ini. Ada dari Pestel, Porter 5 Forces, dan SWOT. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Pestel Analysis. Nah, Pestel Analysis ini merupakan kepanjangan dari Political, Ekonomi, Social Culture, Teknologi, Environment, dan Legal. Yang pertama, kita akan bahas tentang faktor politik. Nah, faktor politik ini mencakup stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dari Samsung tersebut. Nah, sebagai contoh nih, hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana karena hubungan ini itu memiliki dampak terhadap operasional dari Samsung karena sebagai yang kita tahu, Samsung itu merupakan perusahaan yang beroperasi secara global. Kemudian ada faktor ekonomi. Nah, Samsung ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi global. Contohnya, ketika ekonomi global mengalami kenaikan, maka daya beli konsumen dan permintaan akan produk baru dari Samsung pun akan meningkat. Tetapi sebaliknya, ketika ekonomi global menurun, maka daya beli konsumen pun akan menurun dan akan berpengaruh pada pendapatan dari Samsung. Kemudian yang ketiga ada faktor social budaya atau social culture. Nah, Samsung ini selalu memperhatikan preferensi konsumen dan juga tren-tren kekinian. Contohnya, ketika lagi meningkatnya permintaan untuk smartphone dengan berlayar lebar. Nah, Samsung ini merespon dengan mengeluarkan seri Galaxy Note, di mana seri Galaxy Note ini merupakan seri smartphone yang memiliki layar yang sangat lebar, seperti itu. Kemudian ada faktor teknologi. Samsung ini tuh terkenal dengan inovasi mereka. Mereka terus berinvestasi di penelitian mereka dan pengembangan untuk memperkenalkan fitur-fitur baru. Contohnya, Samsung ini menjadi salah satu perusahaan pertama yang mengeluarkan smartphone layar lipat. Kemudian yang kelima ada faktor lingkungan. Nah, Samsung ini tuh telah berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampaknya yang dihasilkan oleh operasional mereka. Contohnya nih, Samsung itu berpartisipasi dalam program daur ulang elektronik dan meluncurkan inisiatif untuk mengurangi emisi gas dari operasional mereka. Kemudian yang terakhir ada faktor hukum. Nah, Samsung ini tuh terus mematuhi hukum dan regulasi di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Mereka juga melindungi kekayaan intelektual mereka dengan paten dan merek dagang, serta mematuhi hukum perlindungan konsumen dan privasi data. Nah, tadi itu merupakan beberapa faktor-faktor dari Pestel Analysis. Nah, sekarang saya
saya akan menjelaskan tentang Porter's Five Forces yang dimiliki oleh Samsung Electronics. Pertama, ada threat of new entrants. Nah, dapat dibilang untuk Samsung Electronics dinilai threat of new entrants-nya adalah low. Hal ini karena untuk masuk ke industri elektronik atau teknologi, tentunya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan-perusahaan, khususnya untuk perusahaan kecil ataupun merek-merek baru. Nah, oleh karena itu, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah jaringan distribusinya harus efisien atau supply chain-nya tuh bagaimana sih? Dan yang terakhir adalah modal kapitalnya untuk melakukan research and development dan juga menciptakan inovasi-inovasi baru. Lalu yang kedua adalah threat of substitutes. Samsung Electronics memiliki nilai threat of substitutes yang tinggi. Hal ini karena banyaknya pilihan atau opsi merek-merek HP ataupun elektronik lainnya, sehingga memberikan konsumen kekuatan untuk memilih dan meresearch produk apa sih yang lebih baik yang dapat memberikan fitur yang sama tapi dengan harga yang lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah bargaining power of customer. Nah, Samsung Electronics memiliki bargaining power of customer yang tinggi. Hal ini karena, balik lagi seperti poin sebelumnya, bahwa customer itu memiliki banyak kekuatan untuk memilih dan kemudahan untuk mengakses internet sehingga mereka bisa meresearch lebih dahulu produk-produk yang sesuai dengannya. Sehingga ini menyebabkan switching cost untuk produk-produk smartphone itu adalah low, karena mereka bisa berpindah lain hati ke merek-merek lain. Lalu yang keempat adalah bargaining power of supplier yang dinilai adalah low untuk Samsung Electronics. Karena Samsung Electronics ini memiliki pabrik-pabrik sendiri untuk menciptakan komponen-komponen seperti chip prosesor ataupun memory card. Karena hal ini perusahaan Samsung Electronics tidak dipengaruhi oleh kekuatan tawar-menawar dari vendor-vendor lainnya dan pengaruh dari fluktuatif harga. Lalu yang terakhir adalah competitive rivalry. Nah, untuk competitive rivalry sendiri, Samsung ini memiliki banyak pesaing sehingga dapat menilai competitive rivalry-nya adalah tinggi. Contoh kompetitornya adalah seperti Apple, Sony, LG, Lenovo, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan Samsung Electronics harus tetap bisa berinovasi dan memberikan diferensiasi keunikan baru untuk customer-customer. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai SWOT dari Samsung Electronics. Nah, SWOT sendiri itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, yang pertama tuh ada strength. Nah, strength dari Samsung sendiri tuh mereka sudah memiliki brand recognition. Jadi siapa sih yang nggak tahu Samsung dimanapun kayaknya orang-orang pasti sudah tahu pada Samsung itu apa. Nah, yang kedua tuh ada Samsung sendiri sudah mendiversifikasi produk mereka menjadi 4 organisasi. Habis itu yang ketiga tuh Samsung juga unggul di dalam research and development mereka. Dan yang terakhir Samsung tuh sangat memanfaatkan economic of scale. Selanjutnya ada tentang weakness dari Samsung Electronics. Nah, kelemahannya tuh yang pertama tuh adanya persaingan yang ketat di pasar. Jadi Samsung sendiri pasti memiliki pesaing yang banyak seperti salah satunya ada Apple, ada Google, Huawei, dan masih banyak lainnya. Habis itu yang ketiga adalah ketergantungan Samsung di pasar smartphone. Jadi Samsung tuh sangat mengandalkan penjualan mereka di smartphone mereka. Habis itu yang ketiga ada sistem kepemimpinan hereditary atau keturun-menurun. Jadi ini tuh membuat Samsung tuh jadinya memiliki jangkauan yang sempit dalam inovasi. Terus yang terakhir tuh ada tentang quality control. Jadi Samsung sempat mengalami quality control yang bermasalah di smartphone mereka yaitu Galaxy Note 7. Nah, yang ketiga tuh ada opportunities. Nah, opportunities-nya sendiri tuh yang pertama adalah kemajuan di Internet of Things. Jadi Samsung sangat bisa untuk memanfaatkan itu. Terus yang kedua ada juga koneksi internet baru yaitu 5G. Dan yang terakhir ada electric vehicle yang sedang menarik perhatian banyak orang kan. Jadi bisa aja Samsung memanfaatkan itu dengan menciptakan produk electric vehicle. Terus yang terakhir ada threat atau ancamannya. Nah, ancaman yang pertama sendiri kembali ke yang tadi itu adanya banyak pesaing di pasar. Terus yang kedua adanya ancaman akibat pelanggaran hak paten. Terus yang ketiga adanya regulasi dan ancaman hukum yang mungkin sulit di dunia bisnis. Dan yang terakhir adanya ketidakpastian ekonomi. Sekian mengenai SWOT dari Samsung Electronics. Terima kasih. Nah, untuk menganalisis bagaimana perusahaan Samsung Electronics beroperasi, kita menggunakan Porter's Diamond. Nah, apa sih Porter's Diamond itu? Porter's Diamond itu merupakan analisis yang sangat penting dalam suatu bisnis, di mana analisis ini menggunakan 4 faktor. Yang pertama dari faktor produksi, faktor permintaan, faktor strategi, struktur, dan persaingan, serta faktor industri terkait dan pendukung. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor produksi ini. Nah, Samsung berasal dari Korea Selatan, memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia terdidik dan terampil, infrastruktur teknologi yang canggih, serta sumber daya alam yang sangat penting dalam industri teknologi ini. Nah, jadi yang kedua ada faktor permintaan. Samsung itu telah berhasil memanfaatkan permintaan global yang besar terhadap produksi elektronik mereka. Contohnya mereka tidak hanya memproduksi smartphone, tapi mereka juga memproduksi smart home appliances, kulkas, dan sebagainya.
Kemudian, yang ketiga ada faktor industri terkait dan pendukung. Nah, Samsung ini telah membangun jaringan kuat dengan beberapa mitra bisnis di Korea Selatan, termasuk pemasok dan produsen komponen. Hal ini memberikan keuntungan dalam hal pasokan yang andal, kolaborasi inovatif, dan juga akses ke teknologi terkini. Nah, yang terakhir ada faktor strategi, struktur, dan persaingan. Samsung itu telah mengadopsi strategi berbasis inovasi dan diferensiasi nih, di mana mereka fokus pada penelitian dan pengembangan, merancang produk dengan fitur-fitur baru dan unggulan, serta membangun merek yang kuat. Samsung juga menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka lainnya, contohnya seperti Xiaomi, Apple, Huawei, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai Porter's Diamond. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses akuisisi yang dilakukan oleh Samsung Electronics. Nah, sebelumnya dalam memasuki pasar global, Samsung Electronics mengambil strategi akuisisi, yaitu mengambil alih sebuah kepemilikan perusahaan ataupun aset oleh salah satu perusahaan. Nah, pada strategi Samsung Electronics ini, mereka perlahan-lahan ingin menambah portofolio perusahaan, sehingga mereka dapat memperluas jangkauan pasar, serta memasuki bisnis dan industri baru dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil atau baru yang ada di dalam industri. Nah, Samsung Electronics merupakan salah satu perusahaan terkemuka di negara atau di pasar global. Sehingga dalam melakukan kegiatan akuisisi ini, Samsung tentunya memiliki tujuan untuk menambahkan aset perusahaan dan juga mengembangkan teknologinya, sehingga mereka dapat terus berinovasi dan memberikan keunikan-keunikan atau inovasi-inovasi baru. Nah, berdasarkan dari laporan tahunan Samsung tahun 2022, didapatkan informasi bahwa terdapat 16 perusahaan yang tercatat secara publik dan 47 perusahaan yang tidak tercatat secara publik, yaitu perusahaan yang berafiliasi dengan Samsung Group. Sehingga ada total sekitar 63 perusahaan yang telah berafiliasi dengan Samsung Group per 31 Desember 2022. Nah, ada satu akuisisi yang ada di artikel dan dapat kita akses, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh Samsung Electronics yang dipublikasi yaitu dengan perusahaan Harman International Industries dengan nilai sebesar US dollar 8 miliar atau sekitar 107 triliun. Nah, pada tahun 2016 lalu, Samsung Electronics mengumumkan bahwa mereka akan menerima persetujuan untuk akuisisi dari Harman International Industries, yang mana Harman International Industries adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi mobil dan juga audio yang terintegrasi. Melalui akuisisi ini dapat terlihat ambisi Samsung Electronics untuk memperluas bisnis industrinya dengan memasuki otomotif, dengan mengembangkan sistem mobil yang terintegrasi atau bisa disebut dengan connected car. Nah, Dinesh Paliwal, CEO dari Harman, menyatakan bahwa transaksi ini diantisipasi dan memberikan manfaat yang besar bagi industri otomotif maupun konsumen dalam skala global. Dan Harman sendiri merupakan perusahaan yang sudah berfokus pada teknologi mobil dan audio yang terintegrasi, sehingga perusahaan ini tuh sudah memiliki posisi yang kuat di pasar global. Nah, karena kemampuannya luar biasa ini, diharapkan mereka dapat mengembangkan solusi inovatif yang dirancang khusus untuk sektor otomotif nantinya. Lalu, selain itu, bisa terlihat bahwa Samsung ini tuh memang dari dulu untuk memasuki pasar baru selalu melakukan kegiatan yang namanya akuisisi atau merger. Hal ini terbukti pada Samsung Group, salah satu anaknya yaitu Samsung C&T melakukan merger dengan Sale Industries Incorporated, yaitu perusahaan induk de facto yang mengoperasikan bisnis di bidang fashion dan taman hiburan. Nah, mereka bersama-sama merger untuk menciptakan industri baru di bidang biofarmasi. Ya, sekian adalah penjelasan tentang bagaimana sih proses akuisisi yang dilakukan oleh Samsung Electronics. Terima kasih. Selanjutnya, hasil dari merger, akuisisi, dan afiliasi yang dilakukan Samsung Electronics yaitu memperluas jangkauan geografis market karena membantu Samsung Electronics memasuki pasar baru dengan menarik potensial pelanggan dan memasuki industri baru serta berekspansi ke geografi baru. Tindakan akuisisi yang dilakukan oleh Samsung Electronics untuk membeli perusahaan Harman International memberikan dampak yang signifikan untuk memasuki pasar otomotif yang berbasis IoT atau Internet of Things. Tindakan ini akan memberikan Samsung Electronics akses yang cepat ke pasar tersebut dan akan dapat memanfaatkan jaringan distribusi yang ada dalam Harman. Pertumbuhan ini menjadi diversifikasi aliran pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Dalam hal pengembangan mobil terintegrasi, Samsung dianggap tertinggal oleh Google dan Apple. Google saat ini menawarkan program Android Auto yang berfungsi sebagai solusi integrasi otomotif mereka. Dan Apple telah memilih CarPlay sebagai platform pilihan mereka untuk mengintegrasi perangkat mereka ke dalam kendaraan. Kerjasama dengan Harman diharapkan dapat membantu Samsung dalam membangun kehadiran yang kuat di sektor otomotif. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam Harman akan membantu Samsung dalam membangun
kehadiran yang kuat di sektor otomotif yang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat potensial dari aksi perusahaan Samsung. Yang pertama itu ada ekspansi pasar. Pergerakan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Samsung ini seperti merger, akuisisi, dan kolaborasi akan meningkatkan pangsa pasar dari perusahaan Samsung. Nah, dengan meningkatkan pangsa pasar ini, Samsung juga akan mendapatkan pendapatan yang sangat besar juga. Nah, yang kedua itu ada sinergi. Nah, dari adanya integrasi aset, keterampilan, dan teknologi dari bisnis yang diakuisisi, terdapat manfaat yang didapatkan oleh perusahaan Samsung, yaitu dengan penghematan biaya, R&D yang lebih baik, dan proses produksi yang lebih lancar. Nah, sehingga perusahaan Samsung akan lebih mudah untuk mendapatkan klien. Nah, yang ketiga itu ada inovatif dan keunggulan kompetitif. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Samsung memiliki banyak inovatif dari barang elektronik yang mereka produksi. Nah, dari inovasi tersebut, strategi yang dilakukan oleh perusahaan Samsung seperti penggabungan personel, kekayaan intelektual, dan juga kapasitas penelitian yang tinggi membuat Samsung itu dapat bersaing di pasar global dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan potensialnya. Pertama itu ada kompleksitas integrasi. Nah, perusahaan Samsung ini tuh dengan mengintegrasi 2 atau lebih operasi, sistem, dan budaya bisnis akan menimbulkan banyak perbedaan bagi perusahaan Samsung, seperti perbedaan budaya, perbedaan komunikasi, hingga itu menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan Samsung untuk melancarkan proses bisnisnya. Yang kedua ada tantangan regulasi. Dengan adanya hambatan-hambatan dari pembatasan pemerintah dan undang-undang anti monopoli akan menimbulkan tantangan bagi perusahaan Samsung untuk memasuki produknya ke negara-negara tersebut. Yang ketiga ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini menekankan kepada budaya-budaya integrasi dari berbagai akuisisi yang perusahaan Samsung lakukan, seperti komunikasi dan juga untuk menyelaraskan budaya organisasi itu akan sangat menjadi tantangan juga bagi perusahaan Samsung. Next. Oke, nah selanjutnya itu ada hasil strategi. Nah, dari Samsung ini sendiri itu ada apa aja sih hasil strateginya? Yang pertama itu ada dominasi pasar, di mana seperti kita tahu nih, perusahaan Samsung itu merupakan salah satu perusahaan yang sekarang ini lagi kayak di pasar teknologi itu merupakan salah satu perusahaan yang mendominasi banget nih. Terus yang kedua tuh ada integrasi vertikal, di mana Samsung sebagai sebuah perusahaan tuh berusaha berinisiatif, dia tuh berusaha mengintegrasikan nih rantai pasokannya dari awal hingga akhir, sehingga proses usahanya tuh menjadi lebih mudah. Terus yang ketiga tuh ada kepemimpinan dalam inovasi, dimana kayak seperti kita tahu tuh kayak Samsung ini dalam berinovasi tuh nomor 1 lah. Kayak kalian kan tahu ya, ada Samsung Flip, ada Samsung Fold, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir tuh untuk hasil strateginya tuh ada diversifikasi portfolio, dimana dia berusaha membuat produk-produknya itu lebih diversifikasi, dimana lebih unik dan beda daripada produk-produk di industri yang sama. Kurang lebih itu aja untuk hasil strateginya. Nah, gimana kalau lihat ada yang tertarik gak nih untuk beli? Ya, bagus-bagus semua loh gue lihat. Beneran gak bohong, rekomendasi kamu, Erik. Bagus banget. Oke, mau gue beliin nggak? Baik-baik loh. Ih, mau banget dong. Gimana ya, terdekat? Kayak ada di dekat sini. Kita bawa dicoba ya. Yuk, tertarik. Nah, jadi apa aja sih saran nih buat Samsung? Yang pertama tuh ada inovasi produk, dimana kita pengen Samsung itu terus berinovasi seperti biasanya, terus juga penetrasi ke pasar-pasar baru tentunya yang lebih luas, terus fokus juga nih pada sustainability, terus yang keempat ada kolaborasi dengan ekosistem seperti yang kita tahu kan Apple tuh dan Google tuh yang ekosistemnya keren banget, jadi kita juga pengen Samsung juga kayak gitu. Terus yang kelima, peningkatan keamanan dan privasi, dimana keamanan dan privasi dari penggunanya itu ditingkatkan, terus keterlibatan dengan komunitas pengembang lainnya, terus yang ketujuh ada transparansi dan akuntabilitas. Terus yang ke-8 itu pastinya peningkatan kualitas produk dan layanan. Terus yang terakhir, keseimbangan kehidupan kerja. Nah, itu aja mungkin untuk saran dari kami, dari kelompok kami untuk Samsung. Terima kasih atas perhatiannya Pak Doni. Berikut adalah video kami. Terima kasih.